Selamat malam. Di sini saya yang bernama Maria Marisa Matondang dengan NIM A1C318031 ingin mempresentasikan PPT yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum Fisika SMA dengan judul Analisis Materi Hukum Newton. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan materi hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Kedalaman materi adalah rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Keluasan materi adalah ruang lingkup atau cangkupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Kedalaman dan keluasan hukum Newton. Pada KD IPA Fisika SMP, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu serta ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 2. Melakukan penyidikan tentang gerak-gerak pada makhluk hidup dan melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Materinya, menganalisis peristiwa kelembaban berdasarkan percobaan. 2. Menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. 3. Menyebutkan pasangan gaya, aksi, dan reaksi. Dan terakhir, mengevaluasi penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD IPA Fisika SMA, yaitu 1. Menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Materinya, menerapkan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang kedua, menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda, baik gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. KD IPA Fisika SMA kedua yaitu melakukan percobaan berikut presentasinya dan presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisiknya. Materinya menyajikan dan mengomunikasikan hasil diskusi serta pengamatan. Urutan penyajian materi hukum Newton. Di sini ada 5, yaitu 1. Gaya, 2. Hukum 1 Newton, 3. Hukum 2 Newton, 4. Hukum 3 Newton, dan 5. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gaya. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Artinya, gaya dapat membuat benda dari diam menjadi gerak, dapat berpindah arah, hingga dapat merubah bentuk benda. Perubahan arah inilah yang menjadikan besaran gaya termasuk kuantitas vektor. Gaya disimbolkan dengan F dan memiliki satuan Newton. Jenis-jenis gaya. Gaya tidak hanya berupa dorongan dan tarikan, pembagian jenisnya sangat beragam tergantung proses terjadinya gaya ataupun benda yang menjadi perantaranya. Berikut adalah jenis-jenis gaya. 1. Gaya otot, 2. Gaya magnet, 3. Gaya gesek, 4. Gaya mesin, 5. Gaya listrik, 6. Gaya pegas. 6 gaya pegas, dan 7 gaya gravitasi. 2. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan bergerak mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali pada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah benda yang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja pada benda itu. Ketika benda bergerak, tidak berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya.
3. Hukum 2 Newton. Hukum 3. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, benda bermassa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Akibatnya, menurut rumus hukum Newton 2 di bawah ini, satuan dari gaya berupa kilogram meter per sekon kuadrat. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F di sini adalah gaya, M di sini adalah massa benda, dan A adalah percepatan dari benda. 4. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah saat kita bereaksi mendorong sebuah dinding, namun dinding tidak bergerak, karena dinding memiliki gaya reaksi yang berlawanan terhadap kita yang besarnya sama. Rumusnya adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Pada umumnya, hukum 3 Newton seringkali disebut sebagai hukum aksi-reaksi. 5. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini aplikasi hukum Newton tentang gerak. Contoh, hukum 1 Newton. 1. Saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang. 2. Saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. 3. Badan bermassa sama, saling mendorong, keduanya tidak akan bergeser posisinya. 4. Kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat, kertas tetap diam karena resultan gayanya 0. 5. Bola yang menggelinding di atas es cair akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap, karena jika tidak dikenai gaya atau resultan gayanya 0. 2. Hukum 2 Newton. Contohnya, 1. Truk yang membawa massa sedikit mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. 2. Kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Kecepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. 3. Orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan kecepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongannya kecil. 4. Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak terkecil terpental. Saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika menggunakan gaya dorong yang sama. 3. Contoh hukum 3 Newton. 1. Tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. 2. Semburan gas panas ke bawah yang menghasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. 3. Jika menekan hidung akan menekan tangan kita. 4. Pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Saat mendayung, gaya reaksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar yang sama, namun arah gaya berlawanan sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayuh ke belakang. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.